Mari sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih song leader, para singer. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sudah masuk, mau di sini terus ya sampai selesai khotbah. Oke juga. Ya. Ya. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah masuk di bulan Oktober ya, berarti sebentar lagi bulan November, kemudian kita Natalan deh ya. Kita Natalan dan tahun begitu cepat ya berlalu ya. Hari-hari begitu cepat berlalu dan tentu di sepanjang tahun ini ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak pergumulan. Nah, saya mau tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang banyak kesulitan di tahun ini? Wah, kayaknya hidupnya baik-baik aja nih ya. Ya, hidupnya baik-baik aja. Siapa yang tidak ada pergumulan? Tak mungkin. Semua orang pasti ada pergumulan, ya. Pasti ada kesulitan-kesulitan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang satu pertanyaan penting di dalam perjalanan hidup kita, ya, di dalam perjalanan iman kita. Yaitu pertanyaan yang tadi sudah dari awal disampaikan tema khotbah ini. Kemana aku harus mengadu saat di dalam kesulitan. Ya. Kadang-kadang kita dihadapkan memang pada situasi yang sangat sulit, penuh tekanan, dan terkadang kita rasa sendirian ya di dalam menghadapi semua itu. Betul ya? Ya, di sepanjang tahun ini pasti kita pernah mengalaminya itu. Ya, saya juga mengalami. Nah, kadang-kadang tekanan-tekanan itu begitu kuat sehingga kita seakan-akan rasanya hampir sudah nggak mau bertahan. Ya. Baik di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam kehidupan keluarga kita, maupun di dalam pekerjaan kita. Ya. Nah, kemana kita harus mengadu dan kita mencari pertolongan dalam situasi seperti itu? Pasti jawabannya sudah tahu ya. Kemana saudara? Kepada Yesus. Ya, jadi sudah tahu jawabannya kan? Oh, berarti selesai khotbah kita pagi ini. Amin. Wah, semangat Bapak ini. Kayaknya udah nggak tahan ada tempe goreng kali ya. Iya, puji Tuhan. Ya, nah saudara, memang kita mengerti bahwa kita harus mencari Tuhan karena tidak ada tempat lain untuk tempat kita yang paling tepat untuk mengadu. Ya, dan bagi saya Tuhan itu seorang SME. Ya, SME. SME itu seperti apa namanya? Matter expert, seorang ahli ya, di dalam kehidupan kita, ya, seorang ahli. Sehingga apapun persoalan hidup kita, kita boleh bawa kepada dia, ya. Karena kalau dia bukan seorang expert dalam kehidupan, mungkin kita nggak perlu punya menaruh iman kepada dia. Ya, Tuhan itu ahli. Nah, kenapa? Apa sebabnya? Nanti kita akan bahas di dalam renungan singkat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang topik kita, kemana kita harus mengadu saat dalam kesulitan, kenapa kita harus mengadunya kepada Tuhan Yesus, dan kapan waktu yang paling tepat, paling baik untuk kita melakukan itu. Yaitu kurang lebih gambaran bahasan kita pagi hari ini. Nah, sebelum itu mari kita satukan hati, kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh Tuhan berikan kesehatan yang baik sehingga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami hendak belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, terutama kami harus betul-betul menyadari bahwa hanya kepadamu kami patut untuk mengadukan segala kesulitan-kesulitan kehidupan kami. Namun seringkali Tuhan, kami belum mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Bahkan kami seringkali juga mungkin terjebak untuk mencari orang lain atau pihak lain untuk menyelesaikan masalah dan kesulitan yang kami hadapi. Sehingga seringkali kami tersandung jatuh ke dalam dosa karena tidak mengandalkan Engkau sebagai Tuhan kami, Allah yang hidup, yang betul-betul sanggup dan mampu untuk memberikan pertolongan dalam setiap kesulitan kami. Oleh karena itu, berkati kami semua, buka hati kami Tuhan,
berikan pengertian bagi kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kelemahan ini supaya boleh menyampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua membuka dari kitab Ibrani. Ya, kitab Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat 12 sampai yang ke-16 ya. Ibrani pasalnya yang keempat ayat yang ke-12 sampai ke-16. Saya akan bacakan saja buat saudara, silakan menyimak. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ayat 14, jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintas semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara cepat kita boleh mengerti kitab Ibrani ini ya. Kitab Ibrani, di dalam kitab ini tidak mencantumkan nama penulisnya ya. Sehingga tidak diketahui pasti sebetulnya siapa yang menulis kitab Ibrani ini. Pada abad-abad pertama kekristenan hingga abad pertengahan, banyak orang meyakini bahwa kitab Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Meskipun tidak dimulai kitab ini tulisan bagian pertama dengan menyebutkan nama Paulus. Biasanya kalau surat-surat Rasul Paulus dia menuliskan ya dari Rasul Paulus gitu. Nah, tapi di kitab Ibrani tidak dituliskan. Namun banyak orang meyakini bahwa ini adalah tulisan dari Rasul Paulus. Namun belakangan penelitian pada abad-abad berikutnya, para ahli mulai meragukan kalau surat ini ditulis oleh Rasul Paulus karena nadanya, tata bahasanya agak berbeda ya. Udah, yang pasti kita nggak perlu berdebat siapa yang menulis ya gitu ya, nanti kita berantem ya, nggak usah berdebat. Yang penting adalah kitab Ibrani ini, yang penting adalah firman Tuhan, betul ya. Dan sehingga kita perlu belajar dari firman Tuhan. Nah, surat atau kitab Ibrani ini Bapak Ibu Saudara ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen yang pada waktu itu mengalami penganiayaan dan penderitaan dari orang-orang Yahudi yang non-Kristen. Sehingga saat itu mereka sedang bergumul di dalam iman mereka. Ya, di satu sisi mereka beriman kepada Yesus, tapi kok mereka mengalami penganiayaan. Ya, mereka terus bergumul. Nah, oleh karena itu isi surat atau kitab Ibrani ini keseluruhannya adalah kesaksian tentang keunggulan Yesus. Kesaksian keunggulan Yesus itu di bagian pertama dari pasal 1 sampai pasal 3 disaksikan bahwa Yesus itu lebih besar dari para malaikat ya, lebih unggul, pemanggilannya lebih tinggi dibandingkan dari para malaikat. Ya, sehingga kalau dikatakan para malaikat itu kan hamba-hamba Allah, tetapi Yesus punya sebutan sebagai putra Allah atau anak Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apabila ada orang sekalipun dia pendeta besar yang terkenal di seluruh dunia, jika berkata Yesus itu adalah seperti malaikat, sama derajatnya, ya, berarti ini adalah pemurtatan, ya, pemurtatan. Karena jelas bahwa dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Jadi stratanya jauh di atas para malaikat,
Nah, saya perlu menekankan ini sekali lagi terus-menerus berulang-ulang karena makin banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan terang dunia, Yesus bukan anak Allah dan seterusnya, ya. Nah, bagian kedua dari kitab Ibrani mulai pasal 4 sampai ke 10 nanti saudara baca pelajari memaparkan tentang kematian Yesus yang dimaknai pengorbanan paling sempurna yang menghapus dosa manusia untuk selama-lamanya. Nah, untuk pada kesimpulan itu maka kalau kita membaca keseluruhan kitab Ibrani ini Bapak Ibu Saudara, kita akan diajak untuk membandingkan pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus dan perannya sebagai imam di dalam tradisi Yahudi yang identik dengan kekudusan dan persembahan kurban. Rupanya penulis dari kitab ini mau menegaskan keistimewaan pengorbanan Kristus. Karena sebagai imam, Kristus sendiri mengorbankan dirinya. Sehingga tidak ada lagi media atau medium kurban yang diperlukan untuk memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Ya, jadi Yesus itulah imam besar agung kita. Ya, dan dia mengorbankan dirinya sebagai tebusan buat dosa-dosa kita. Nah, di bagian ketiga di pasal 10 sampai 12 Bapak Ibu Saudara ini menyatakan satu pengharapan atas korban penghapusan dosa yang dilakukan oleh Yesus menjadikan manusia itu layak memasuki dunia surgawi atau kerajaan surga. Sehingga kita yang beriman kepada Yesus adalah warga surgawi. Ada amin? Kita yang percaya kepada Yesus adalah warga surgawi dan kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, kita punya hak istimewa. Sekali lagi hak istimewa sebagai warga surgawi. Seperti tertulis di dalam Filipi 3 ayat 20 katakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Oleh karena itu saat kita di dunia ini kita adalah pendatang Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah orang asing di bumi ini, ya. Karena kewargaan kita ada di dalam surga. Ini bagian yang ketiga. Bagian keempat terakhir pasal 13 itu hanya isinya berisi nasihat-nasihat dan kata-kata penutup, ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sudah dapat gambaran tentang keseluruhan kitab Ibrani, konteks isinya secara keseluruhan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu semua pernah pergi jalan-jalan ke luar negeri ya. Halo? Ada yang belum? Ada yang belum? Saya doain supaya suatu hari ke luar negeri lah ya. Amin, amin. Ya. Nah, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, kita sebagai warga negara Indonesia di negara tersebut sebagai pendatang, ya, sebagai orang asing. Nah, kalau kita di negara tersebut mengalami satu kesulitan atau satu masalah, contohlah misalnya paspornya hilang dicuri. Nah, itu paling sering tuh problemnya kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri. Nah, paspornya hilang, maka langkah yang paling tepat untuk kita lakukan mencari pertolongan adalah kemana? Kedutaan besar Indonesia. Sebagai warga negara kita punya hak loh, punya hak istimewa untuk pergi ke kedutaan besar Indonesia mencari duta besar untuk meminta pertolongan, mengadukan kesulitan kita, masalah kita. Ya. Nah, itu juga yang kepikiran saya ketika tahun 2017 atau 2019 saya lupa, ya, waktu kita ada di Belanda mengunjungi adik, tas ransel saya dicuri, paspornya ada di situ semua, ya. Dan setelah berdoa sama Tuhan, berusaha cari nggak ketemu, yang kepikiran langsung, oh ya, abis ini saya akan ke kedutaan besar, lapor ke sana untuk minta bantuan dan pasti saya percaya mereka akan berikan solusi yang tepat. Nah, biasanya dengar-dengar kalau yang sudah pernah mengalami, saya nggak ngalamin karena habis itu ranselnya ketemu, saudara, paspornya ketemu lagi, jadi nggak perlu ke kedutaan besar. Yang sudah ngalamin maka kedutaan besar akan mengeluarkan paspor yang
sementara untuk perjalanan, ya, laksana paspor kira-kira begitu bahasanya. Nah, jadi tempat yang tepat adalah Kedutaan Besar Indonesia dan mencari duta besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menganalogikan kisah ini atau gambaran ini sebagai kita orang percaya. Kita tadi saya katakan bahwa kita adalah warga surga. Kita di bumi sebagai pendatang, sebagai orang asing. Jadi kalau kita punya kesulitan di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini sebagai orang asing, maka hal pertama yang harus kepikiran kita adalah datang kemana? Bingung. Kedutaan besar. Enggak ada kedutaan besar surga, enggak ada. Kemana? Ya, ke tahta Allah. Ya, kehadirat Tuhan, ke kerajaan Allah. Ya, kita datang dan kita mencari bukan duta besarnya, tapi imam besar. Imam besar agung kita, yaitu Yesus. Ya, ini hak istimewa kita loh, sebagai warga surga. Kalau kita ada kesulitan, kita ada punya masalah, kita boleh datang ke tahta Allah, kita boleh menghadap Yesus Tuhan kita dan mengadukan semua kesulitan masalah kita. Ini yang harusnya menjadi hak istimewa. Nah, oleh karena itu di ayat 16 tadi firman Tuhan yang kita udah baca dikatakan begini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, tidakkah hal ini menghibur kita, menguatkan kita, bahwa kita di dunia ini sekalipun orang asing dan pendatang, tapi kita punya tempat yang senantiasa setiap saat kita boleh datangi. Ya, kita boleh kunjungi, kita boleh mengadukan persoalan hidup kita. Apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, kita bisa datang ke tahta Allah, menjumpai Yesus sang imam besar agung kita itu. Ya, mengadukan kesulitan kita. Dan Yesus tentu akan membela kita dan tentu akan menolong kita. Betul ya? Jadi jangan salah cari pertolongan. Kalau ada orang kehilangan paspor di luar negeri, dia nggak datang ke kedutaan besar, tapi dia cari orang yang bisa bantuin dia bikin paspor palsu. Bisa nggak? Bisa. Ya, bisa solve problem nggak? Sementara iya bisa, tapi itu adalah pelanggaran, itu adalah perbuatan yang berdosa. Karena tidak mencari solusi pada tempat yang tepat. Jadi artinya gini, yang saya mau katakan, kalau saudara punya kesulitan, saudara punya masalah, tapi tidak datang kepada Yesus yang tepat, expert yang tepat, maka cenderungnya kita akan tersandung jatuh ke dalam dosa. Ya, jatuh dalam perbuatan dosa. Tapi ketika kita datang menghampiri tahta Allah, maka kita akan menerima rahmat, tadi firman Tuhan katakan. Yang dalam bahasa aslinya disebut dengan eleos. Rahmat yang artinya adalah ada belas kasihan. Jadi kita datang kepada Allah, maka kita akan memperoleh belas kasihan dari Allah. Dan kita juga akan menemukan anugerah, dalam bahasa aslinya itu adalah charis, yang artinya berkat. Jadi kalau kita datang kepada Allah, bukan cuma mendapat belas kasihan, tapi juga mendapat berkat. Dan akhirnya mendapatkan pertolongan pada waktunya, eukarios, pada waktunya yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi oleh karena itu kita harus ingat selalu, jika ada kesulitan, ada masalah, segera datang kepada Tuhan. Ya, selalu cari Tuhan. Namun kadangkala ketika kita dapat kesulitan, kita selalunya ingin mendapat jawaban yang cepat, betul ya? Pengen dapat solusi yang cepat, ya, yang instan. Nah, kalau kita tidak bisa kendalikan keinginan-keinginan seperti itu, maka saudara kita akan cenderung mengambil jalan pintas, yang akhirnya mencari pihak yang kurang tepat untuk meminta pertolongan. Ya. Saya ingin sharing
satu pengalaman pribadi ya. Ini udah lama sekali sebetulnya, tapi tiba-tiba waktu mempersiapkan ini Tuhan ingatkan lagi mau sharing kepada kita semua. Kurang lebih tahun 2015-2016 saya udah lupa tepatnya, tapi pada waktu itu saya lagi mulai bisnis yang baru bersama seorang partner. Nah, jalannya nggak mulus, banyak problem, banyak kesusahan, banyak kesulitan untuk dapat klien itu berat sekali, ya berat sekali. Kalaupun ada, tapi tidak smooth bisnisnya berjalan dengan baik. Ya. Nah, waktu itu rekan saya bilang, ini ada seorang ibu nih, ya seorang ibu orang Kristen di daerah Sunter katanya. Ya. Nah, dia ini orang Kristen tapi bisa baca masa lalu, bisa baca masa depan. Dan kayaknya bisa kasih solusi deh buat kita supaya gimana bisnis kita ini lancar. Karena problem yang utama adalah waktu itu memang kita modalnya agak pas-pasan sehingga bisnisnya nggak bisa berkembang. Nah, awalnya saya nggak terlalu perhatiin, nggak terlalu menanggapi, tapi tiap kali ketemu dia ngomong lagi, lama-lama sebel juga gitu ya, bukan sebel sih sebetulnya, tergelitik juga ya, kali aja bisa bantu kita untuk solve problem supaya bisnisnya lebih lancar gitu ya. Akhirnya ya udahlah satu hari ya udah ikutin dia, pergi ke rumah ibu itu, ketemuin dia di daerah Sunter, dan betul waktu masuk ke rumahnya itu, wah itu hiasannya Kristen banget gitu. Ya, salib besar-besar di mana-mana, terus ada gambar-gambar yang menyerupai Tuhan Yesus katanya dipajang di mana-mana gitu ya. Wah, saya pikir nah ini orang Kristen. Mungkin karena saya juga sudah berdoa minta Tuhan tolong supaya bisnisnya lancar. Mungkin dalam pikiran saya waktu itu jangan-jangan ini jalannya Tuhan lah, kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya ya udah ketemu, ngobrol-ngobrol, kenalan, dan akhirnya oke, kita akan mulai membaca pembacaan ya. Ya, karena orang Kristen diajak doa dulu gitu. Ya udah kita doalah, ikutin aja ya. Habis itu dia keluarkan kartu ceki. Nah, saudara nggak tahu kan kartu ceki ya? Tahu nggak kartu ceki? Kartu yang belakangnya oranye tuh. Ya, depannya gambar hitam putih, ada yang merah-merah, pasti nggak tahu lah. Ini orang zaman dahulu yang tahu saudara. Ya, kartu ceki itu ya, kartu main ceki orang Cina, orang kampung. Nah, dia mulai keluarin itu. Saya udah mulai, nah ini pakai kartu nih ya, ini mau ngapain nih ya, mirip-mirip kartu tarot gitulah ya modelnya. Dia kocok sambil dia nanya namanya, padahal tadi udah disebutin, ini apa namanya, pokoknya syaratnya lah, sebutin nama, udah tanggal lahir, udah nama ayah, nama ibu, ya untung masih ingat kan, ya udah selesai, oke. Nah, dia mulai keluarin tuh satu dia susun, ada yang gambarnya sama, ada yang beda-beda, udah. Terus saya pikir ngapain nih orangnya, udah selesai semua, enggak semua ya, tapi kurang lebih beberapa dia keluarin, dia susun, kemudian dia mulai ngomong begini, sebetulnya kamu itu orangnya gampang rezekinya. Wih, puji Tuhan. Ya, gampang rezekinya kan? Ya. Dan sebetulnya juga kamu punya harta yang banyak. Saya kaget ya. Harta yang banyak. Saya bilang justru kita lagi susah ini. Ya, dari mana harta yang banyak? Enggak, harta kamu tuh banyak. Cuman enggak bisa turun. Nah loh, maksudnya gimana ya enggak bisa turun nih? Nyangkut di mana? Saya bilang, iya nyangkut di mana? Kok nggak bisa turun? Kenapa? Mulai dia ngomong begini, ya itu nyangkut. Kenapa? Karena kamu tuh nggak pernah ngirimin mama papa kamu uang. Saya bilang, mama papa saya kan udah lama nggak ada. Umur saya 12 tahun, papa udah nggak ada. Ya mama saya udah 20 tahun lebih, udah nggak ada. Itu gimana ngirim uangnya? Kan nggak ada apa jasa transfer ke akhirat, kan nggak ada ya. Lu gimana caranya? Iya, kamu harus kirimi uang. Maksudnya gimana Bu? Kirimi uang itu loh, uang sembayang. Ya, uang sembayang, tahu ya, pernah lihat ya. Itu warnanya kuning-kuning, terus tengahnya ada apa namanya, perak atau emas gitulah. Nah itu dibakar kata dia. Nah itu kita kirim. Oh gitu cara transfernya ke akhirat, lewat dibakar ya.
Dan waktu itu saya bilang, yang kayak gitu, enggak, itu udah zaman dulu. Jadi maksudnya gimana Bu? Kalau mau lebih afdol, sekarang cari uang kertas sembayang tuh yang ada dolar Singapura, ada US dolar, ya ada macam-macam. Enggak percaya nanti cari di Tokopedia, pasti ketemu. Itu dibakar kirim. Oh gitu, oke. Terus apa lagi? Oh kamu harus pasang hio. Hio apa? Di mana? Ya udahlah pokoknya gini, kamu kan saya tahu Kristen ya, susah kan lakukan. Iya, udah nggak apa-apa kamu kasih uang saya aja nanti saya yang lakukan. Waduh enak ya. Kok enak? Jadi ngasih dia bukan transfer mama papa saya. Saya bilang waktu itu saya bilang begini, Bu, mohon maaf, Ibu kan Kristen ya. Dan kita sama-sama orang Kristen, nggak mungkin kita bisa lakukan itu. Ya orang yang sudah mati ya sudah, dia nggak butuh uang di sana, ya nggak butuh apa-apa. Iya tapi kan ini begini kata arwah papa mama kamu. Waduh gawat juga nih, dia bisa ngomong sama arwah papa mama saya rupanya. Ya tapi abis itu saya bilang ya udah nanti saya pikirin lah, ya yang sampai hari ini saya nggak balik lagi. Tapi dalam perjalanan saya mulai tergelitik juga saudara, iya apa iya benar ya, wih jangan-jangan benar kali ya, supaya harta yang banyak itu turun netes gitu kan ya, daripada nyangkut terus kan ya, ya supaya bisa menolong jalan bisnis. Tapi Tuhan taruh di hati saya enggak, itu adalah dosa, itu adalah kemurtatan ya, jadi lupain dah udah. Nah, Bapak Ibu Saudara ternyata ya ini secara tradisi ya. Kenapa budaya Cina, budaya Tiongkok itu kalau orang mati selalu dibakarin uang kertas. Filosofinya adalah karena orang Tiongkok itu sangat memegang teguh prinsip bahwa uang dapat menyelesaikan segalanya. Uang dapat menyelesaikan segala masalah. Itu prinsipnya. Makanya kalau orang mati dikirimin dibakarin uang. Bukan cuma uang, kadang-kadang ada rumah segede-gede gambreng dibakar ya. Dikirimin mobil. Bahkan kalau Saudara lihat di media sosial ada tuh mobil Ferrari yang ditanam di kuburan. Ya buat dipakai sama yang udah meninggal. Ya, ini filosofi ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin buat kita lucu, tapi pertanyaan yang menusuk nih begini, jangan-jangan selama ini kita menghadapi kesulitan pun mengandalkan uang. Jangan-jangan ya, belum betul-betul mengandalkan Tuhan. Nah, kalau enggak ya puji Tuhan. Kalau betul bertobatlah ya. Karena tidak ada yang kita andalkan kecuali Tuhan Yesus. Amin Saudara. Ya, kita enggak boleh percaya kepada hal-hal yang gitu. Nah, maka dari itu kita harus mengadukan kesulitan kita kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita mengadu kepada Tuhan. Dan hal itu adalah perintah Tuhan. Mengadukan segala perkara kita kepada Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam keputusasaan, ketika hati kita letih, lelah, ketika kita terasa gelap semua kehidupan kita, kita harus justru datang kepada Tuhan. Ya, di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah semua kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Jadi apapun keadaan kita, mau lagi sedih, mau lagi kesel, mau lagi marah, dalam banyak menghadapi persoalan, datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Nah, kapan sih sebetulnya waktu yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan mengadukan kesulitan kita? Bagi saya pribadi waktu yang tepat itu adalah anytime. Tapi yang paling tepat yang biasa saya banyak gunakan adalah saat my quiet time. Saat teduh. Saat saya sendiri bersama Tuhan. Saat renungan pagi hari. Itu waktu yang tepat untuk mengadu kepada Tuhan. Segala persoalan. Ya, lagi kesel sama atasan saya ngadu sama Tuhan. Ya, saya kesel. Nah, kadang-kadang udah kesel ngadu sama Tuhan gak puas, ngadu juga sama istri saya. Tapi kalau sama istri saya justru kadang-kadang saya yang diomelin. Iya, ya seperti yang lalu ya, yang pernah di perusahaan sebelumnya saya ngadu. Ya, kenapa atasan saya ini seorang akademisi S3. Lu kalau ngomong teorinya jelimet banget gitu ya.
Dan apa yang saya sampaikan, program-program yang saya sampaikan dianggap nggak bermutu. Ya kan kesel ya, marah gitu. Jadi nggak jalan-jalan nih programnya. Jadi waktu ngadep dia diocehin panjang lebar berjam-jam, dikasih teori. Sampai kesel, ngadu sama istri kesel. Ya. Terus istri saya bilang gini, makanya jangan jadi orang jangan emosional. Waduh, kita diomelin malah ya. Ya kenapa? Ya kamu coba dengerin dong, mana tahu kamu bisa belajar dari situ. Iya juga ya, iya juga ya, benar ya, benar juga. Ya, jadi istri itu diutus Tuhan untuk menyadarkan saya. Ya Pak Bu, Tuhan gak bisa ngomong kepada kita langsung, tapi Tuhan bisa bicara lewat orang-orang di sekeliling. Betul ya? Termasuk pasangan hidup kita. Jadi yang awalnya saya kesel diomelin sama istri, akhirnya ya udah oke lah, meskipun masih kesel gitu ya. Tapi ya udah gitu. Mikir juga, ya benar juga ya. Dan puji Tuhan dengan segala ocehannya dari pimpinan saya itu, hari ini saya bisa lebih matang loh. Ya, bisa lebih berkembang lah pola pikirnya. Ya. Nah, ini yang harusnya kita sadari Bapak Ibu Saudara. Nah, terlebih lagi waktu kita datang menghadap Tuhan, kita mengadu, tapi habis itu jangan berhenti. Jangan berhenti, habis ngadu biasanya saya baca ayat, baca renungan. Kenapa? Karena saya percaya aduan saya, jawaban Tuhan selalu lewat firman. Selalu lewat firman. Nah, kenapa? Karena firman itu dikatakan hidup. Firman itu kuat, firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia bisa menusuk begitu dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman-Nya itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, apa maksudnya? Maknanya begini. Firman itu kan hidup, firman itu nyata, firman itu aktif Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa terapkan di dalam segala aspek kehidupan kita. Firman itu seakan-akan mengerti keluh kesah kita. Dan firman itu betul-betul bisa memberikan jalan keluar, solusi buat kita. Firman itu hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, firman itu hidup. Nah, mungkin bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, firman itu cuma tulisan-tulisan huruf mati. Tapi bagi kita harusnya firman Tuhan itu ialah perkataan yang hidup. Atau bahasa aslinya disebut dengan zon, perkataan yang hidup. Orang akan mati, orang kudus, orang berdosa semua akan mati. Tapi firman Allah akan tetap hidup. Amin. Ya, itu sebabnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 24-25 firman Tuhan bilang begini, semua yang hidup bagaikan rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ya, sehingga dengan demikian janganlah kita menjauh dari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu kuat. Karena ketika Allah menyampaikan firman melalui rohnya, maka firman itu akan menginsafkan kita, menyadarkan kita akan keberadaan kita, keberdosaan kita. Ya, saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kesulitan yang kita alami itu kesalahan kita sendiri. Ya, ada karena kesalahan kita sendiri. Jadi ketika kita membaca firman, kadang-kadang firman itu nusuk. Kenapa? Kita disadarin akan dosa kesalahan kita sendiri. Ya. Kadang-kadang firman itu juga karena kesalahan orang. Ya. Kita ngadu, kita kesel, kita jengkel. Ya. Dan firman itu akan memisahkan roh dan jiwa kita. Jadi artinya apa? Firman itu sanggup meredam emosi kita. Ya. Mampu menenangkan kita. Firman itu kuat. Ya, menguatkan kita. Kadang-kadang kita berkeluh kesah kan dalam keadaan yang putus asa. Tapi lewat firman kita disegarkan. Kita dikuatkan jiwanya. Ya, kita diberikan penghiburan lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita perlu selalu mengandalkan firman untuk kita bisa menyelesaikan atau menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Kadang-kadang kesulitan kita alami karena situasi, karena kondisi.
Siapa yang menduga pandemi 19? Tapi situasi terjadi, nggak bisa dihindari. Kita mengalami kesulitan, betul ya? Dan ketika itu kita dikuatkan, kita dihibur. Kita tahu kalau kita mau trace back balik 2 tahun, 3 tahun terakhir ini kehidupan kita berantakan, betul ya? Tapi toh kita bisa lewati, amin. Kenapa? Karena kita selalu dapat kekuatan dari firman Tuhan. Makanya jangan jauh dari firman Tuhan. Kalau kita menjauh maka kita akan cenderung jatuh ke dalam dosa. Jadi firman Allah itu saudara perhatikan adalah rujukan utama saat kita mencari pertolongan di dalam kesulitan. Kesulitan yang kita alami mungkin karena kesalahan kita, kesalahan orang atau karena situasi apapun itu, curhatnya sama Tuhan. Ya, jangan salah curhat. Ya, salah curhat nanti problem. Ya, nanti jadi masalah. Jangan salah mengadu. Kenapa? Karena bisa menyesatkan. Kita jalannya bisa salah. Nah, oleh karena itu tempat yang terbaik curhat adalah kepada Tuhan. Kalau saudara mungkin digerakkan untuk ngadunya sama Pak Gembala, ya ngadulah sama Pak Gembala. Boleh gak? Kayaknya gak ada yang datang ya Bang. Gak ada yang pernah mau datang curhat ya. Oh banyak. Oh banyak sama Pak Gembala. Karena kalau sama Pak Gembala dia sabar, kalau sama saya omelin biasanya gitu. Ya, tempat kita mengadu. Ya, anggap bahwa apapun persoalan hidup kita itu memang harus kita adukan kepada Tuhan. Dengan mengadukan kepada Tuhan, maka kita bergantung hidup, menyatakan kebergantungan hidup kita kepada Tuhan. Karena memang kita tidak bisa menjalani kehidupan kita jauh dari Tuhan. Ya, nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara hanya mengadu kepada Tuhan. Sambil menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita bisa menemukan jawaban untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kalau yang sudah lama enggak renungan pagi, ayo renungan pagi lagi. Ya, yang sudah lama malas baca Alkitab, ayo baca lagi. Ya. Yang sudah lama enggak berlutut, ayo berlutut lagi. Ya, saya juga udah mulai meskipun enggak tiap hari. Tapi ada momen-momen tertentu. Ya. Sama, kita juga menghadapi tantangan karena kesibukan pekerjaan kita. Tapi yuk kita mulai lagi ya di dalam perjalanan hidup kita. Ini sebelum tahun 2023 berakhir. Ya, masa sih dari awal tahun sampai akhir tahun gitu-gitu aja, ya nggak asik dong. Harus ada pertumbuhan, harus ada kemajuan. Ya. Nah, kesulitan yang kita hadapi, yang kita adukan kepada Tuhan mungkin gak selesai Bapak Ibu Saudara. Tapi percaya saya, kita yang selesai. Artinya kita yang bisa berdamai dengan keadaan. Kita yang mendapatkan ketenangan, kita yang mendapatkan kekuatan, kita yang akan dimampukan untuk menghadapi kesulitan. Kesulitan itu mungkin gak selesai. Karena Tuhan punya waktunya sendiri, kuriosnya sendiri untuk menyelesaikan, memberikan jawaban. Tapi kita selesai, artinya kita dapat kekuatan. Nah ini semua kenapa? Karena kita tidak memiliki imam besar yang tidak bisa merasakan penderitaan kita. Tetapi dia telah mengalami segala sesuatu seperti kita juga. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Jadi Yesus sebagai imam besar agung kita itu mengerti kita, tahu semua persoalan hidup kita. Karena dia pernah mengalami, dia pernah melewati semua itu. Makanya saya bilang dia adalah seorang expert di dalam kehidupan. Seorang expert. Kalau saya punya masalah di kantor, ya, maka yang saya cari adalah pimpinan saya. Kenapa? Karena dia lebih expert. Karena dia lebih berpengalaman. Dia lebih lama ada di situ, udah 25 tahun lebih. Gitu. Jadi kalau menghadapi situasi sulit di kantor, saya cari dia. Ya, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Ya. Ingat, Tuhan kita adalah seorang expert dalam kehidupan. Maka kita nggak boleh ragu datang kepada dia. Ya, supaya apa? Kita memperoleh belas kasihan, menemukan kasih karunia berkat dari dia, dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Sang Imam Besar Agung kita adalah satu-satunya yang benar
benar-benar mengerti akan situasi dan penderitaan kita. Dia telah mengalami dunia ini, dia telah melewati segala pencobaan, namun dia tidak berdosa. Ya. Dia mengenal kelelahan kita, dia tahu kesedihan kita, dia sangat paham akan tekanan-tekanan kehidupan yang kita alami. Karena itu kalau kita mengadu kepadanya dengan penuh kepercayaan, karena ia adalah sumber pertolongan yang sempurna, maka kita akan mendapatkan kedamaian, sukacita, kekuatan, kesanggupan, dan iman kita semakin hari semakin dikuatkan. Yesus adalah imam agung besar yang rela mengorbankan dirinya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Ya, seperti lagu, seperti dari timur ke barat, demikian dilemparkannya sejauh timur ke barat, demikian dia lemparkannya dosa-dosa kita. Ya, kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, dosa-dosa kita sudah dibuang. Itu sebabnya kita layak untuk datang kepada Dia. Dan adalah satu hak istimewa kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa yang mempunyai relasi yang kuat. Nah, oleh karena itu hak istimewa relasi yang kuat ini ayolah kita gunakan. Jangan mengandalkan manusia karena engkau akan kecewa. Andalkan Tuhan, maka engkau akan diberikan damai sejahtera. Amin. Ya. Yesus sudah menebus dosa kita dan membuang dosa-dosa kita. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita sebentar akan menerima perjamuan kudus Tuhan, ingatlah bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus. Saudara punya relasi yang intim dengan Bapa. Ya, bahkan tubuh dan darah kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Dan anytime kita boleh datang mengadu. Dan Dia sangat mengerti bahkan ketika kita tidak berkata-kata sekalipun. Ya, Yesus adalah imam besar agung kita. Mari kita berdoa. Saya persilakan para pemuji, pemusik. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini kita kalau ada banyak masalah, kita belum betul-betul mengandalkan Tuhan, mengadukan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa tidak ada tempat yang terbaik untuk kita mengadu. Yesus adalah subject matter expert, ahli dalam kehidupan yang kita jalani, karena Dia sudah pernah melewatinya. Oleh karena itu apapun persoalan hidup kita Dia mengerti. Apapun tekanan yang kita alami Dia mengerti. Apapun kesulitan, kecewaan, kesedihan yang kita alami Dia sangat mengerti. Karena Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Cuma tidak berdosa. Oleh karena itu Dia yang adalah imam besar agung kita. Dia sudah mengorbankan dirinya demi untuk menebus dosa kita. Sehingga tidak perlu lagi ada korban untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat pujian, mengagungkan Dia, mengakui sejauh timur ke barat Dia membuang dosa-dosa kita. Dan betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama sambil kita mengakui kasih Tuhan yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar. Engkau telah mengorbankan diri-Mu Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh punya hak istimewa sebagai warga surgawi. Dan seharusnya kami di dunia ini yang sebagai pendatang dan orang asing selalu mengandalkan Engkau di dalam menjalani kehidupan kami yang penuh masalah, penuh kesulitan, penuh tantangan. Namun seringkali kami lari dari Tuhan. Kami menjauh, kami lebih mengandalkan manusia. Kami mengandalkan harta kekayaan kami untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kami. Padahal Engkau sendiri rindu untuk kami datang mengadu kepadamu. Tuhan, ampuni kami, dan biarlah setelah kami mendengar firman-Mu pagi hari ini, kami boleh diubahkan, disadarkan untuk kembali membangun relasi yang intim dengan Tuhan, mengadukan semua persoalan hidup kami kepada Tuhan, menerima anugerah belas kasihan dari Tuhan, memperoleh berkat kasih karunia dari Tuhan, dan mendapatkan pertolongan atas setiap persoalan hidup kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh impartasikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam perjamuan kudus-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus diberikan bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan saya membacakan satu perikop buat kita semua yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 27 sampai ke 28, demikian firman Tuhan. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jemaat, saya beri waktu pribadi untuk mempersiapkan diri dengan berdoa dan saat teduh secara pribadi. Dan jika ada orang yang belum saudara ampuni, maka ampunilah saat ini. Jika ada kepahitan, kekecewaan, kesedihan, berdoalah, adukan kepada Tuhan. Ya, jika saudara pergumulan, ada harapan, berdoalah dengan iman. Tuhan akan menjawab doa saudara. Dan sementara saudara bersaat teduh, kami pelayan Tuhan akan mempersiapkan perjamuan kudus ini. Silakan pemimpin pujian menaikkan pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
hari ini kami boleh Tuhan berikan hak istimewa untuk menerima perjamuan kudus ini. Sebentar kami akan minta roti dan anggur yang oleh firman Tuhan Engkau ubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus, yang akan kami makan, kami minum, yang akan bersatu dengan tubuh kami, yang akan menguatkan iman kami dan menyatakan bahwa Kristus hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kiranya lewat perjamuan kudus ini iman jemaat-jemaat dikuatkan. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Bagi mereka yang mungkin dalam sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Amin. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Maka sekarang ambillah tubuh dan darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 56, demikian firman Tuhan. Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Baik, saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat tubuh Kristus, tanda kita meninggikan Dia di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memakannya, saya minta untuk Diakon Jun berdoa buat tubuh Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Untuk hak istimewa, kami boleh sehidangan denganmu. Kami mengangkat roti yang kami imani adalah tubuh-Mu, yang telah menembus dosa kami semua, yang telah menyucikan kami. Dengan kami memakan roti ini ya Tuhan, dengan kami memakan tubuh-Mu ini ya Tuhan, yang ada di dalam tubuh kami tetap suci di hadapan-Mu. Kami menjaga kesucian kami ya Tuhan. Biarlah Engkau ada di dalam kami, dan kami selalu ada di dalam-Mu. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Karena iman dan percayamu kepada tubuh Kristus, maka sekarang makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Mari angkat cawan anggur kita ke atas, tinggikan darah Yesus. Saudara boleh taruh tangan di dada saudara atau di bagian yang sedang sakit. Dan sebelum kita meminum darah Kristus, Penatua Dianita akan berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di tangan kami adalah darah-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya karena kasih-Mu Bapa, kami telah ditebus, dikuduskan, disucikan, dan diselamatkan. Ampuni kami atas segala pemberontakan kami, kenajisan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menyatukan kami selalu di hadirat-Mu. Ubah kami Tuhan, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami boleh bersatu dengan darah-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara percaya ini adalah darah Kristus? Percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatanmu menghadapi kesulitan? Tuhan akan memberikan jalan keluar? Bagi yang sakit akan disembuhkan? Karena imanmu kepada darah Kristus, maka sekarang minumlah dengan ucapan syukur, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Amin. Mari saudara kita naikkan, kami memuji kebesaran-Mu, angkat kedua tanganmu, naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Kami terima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Kami terima mujizat itu dengan iman. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin.